Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jehadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 10 November 2022. Kita merayakan pesta Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Kita meminta bantuan doanya untuk kita. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Kita diingatkan bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita dan dalam diri kita masing-masing. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau sudah menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kami. Kami mohon semoga kami selalu menghidupkan kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, agar semakin banyak orang bisa melihat dan merasakannya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini. Tetapi jangan kalian pergi ke situ. Jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kerajaan Allah sudah ada di antara kita. Hari ini kita merayakan pesta Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Ia diangkat menggantikan Paus Sixtus III dan dinobatkan menjadi Paus pada tanggal 29 September 440. Paus Leo benar-benar menghadirkan sosok Rasul Petrus, membela Yesus Kristus, membela ajaran gereja yang benar dari bid'ah-bid'ah dan dari serangan para musuh terhadap kota Roma. Dengan kesucian dan kefasihan lidahnya, ia membela ajaran gereja dan kota Roma. Paus Leo menentang aliran sesat yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus hanya punya satu kodrat, yaitu kodrat ilahi. Ajaran ini menentang dogma tentang Yesus Kristus yang memiliki dua kodrat, yaitu manusia dan Allah. Aliran baru yang disebut monofisitisme, satu kodrat ilahi, sungguh menimbulkan krisis doktrinal paling besar dalam masa kepemimpinan Paus Leo. Pada tahun 451, Paus Leo mengadakan konsili di Kasedon bersama 600 uskup. Tugas konsili adalah menegaskan kodrat kealahan dan kemanusiaan
dalam pribadi Yesus Kristus dan menolak ajaran monofisitisme. 600 uskup menerima ajaran dogmatik Paus Leo. Paus Leo bersama kelompok para imam dan senator Roma juga berjuang dengan gigihnya menghadapi serangan pasukan-pasukan dari luar, antara lain bangsa-bangsa barbar yang mau merebut kota Roma dan menghancurkan kekristenan. Puji Tuhan, Paus Leo berhasil menerjang bangsa-bangsa barbar. Paus Leo sungguh seorang gembala yang baik, yang berani membela umatnya dari berbagai serangan. Ia adalah pembela ajaran iman dan pembela kota Roma. Santo Leo alami banyak penderitaan demi menjaga ajaran iman yang benar. Ia sungguh yakin bahwa apa yang dibuatnya adalah bentuk dari perwujudan iman akan ajaran Kristus yang membangun kerajaan Allah di dunia ini. Dia sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan manusia. Yesus Kristus sungguh menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Ia sendirilah yang mengajarkan kerajaan Allah itu. Santo Paus Leo wafat pada tanggal 10 November 461. Kita memohon bantuan doanya untuk kita semua. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus Kristus berkata, "Sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Pernyataan ini bisa berarti bahwa kerajaan Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ia yang datang dari Allah, menghadirkan kerajaan Allah di tengah manusia. Karena di mana kerajaan Allah berada, di sanalah Allah pun bersemayam. Juga bisa berarti kerajaan Allah itu ada di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus. Karena barang siapa menerima Yesus Kristus dan percaya kepadanya, ia sungguh menerima Allah. Allah sudah bersemayam di dalam diri orang itu. Kalau Allah sudah bersemayam dalam diri kita, itu berarti hati dan pikiran kita sudah dirajai, dikuasai oleh Allah sendiri. Sifat kerajaan Allah itu adalah kasih, perdamaian, keadilan, kejujuran, kebenaran, keharmonisan, pengampunan, dan persatuan. Perwujudan dari kerajaan Allah dalam diri seseorang bisa dilihat lewat kepekaannya dalam melayani sesama yang lapar, sakit, mengunjungi mereka yang dipenjara, membela kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Itulah yang sudah dibuat oleh Santo Leo Agung, yang pestanya kita rayakan pada hari ini. Didorong oleh suara Tuhan yang ada dalam dirinya, ia sudah berjuang memperjuangkan kebenaran. Ia sudah dengan berani melawan para musuh yang mau menghancurkan kekristenan di kota Roma. Berkat bantuan Tuhan, ia berhasil mempertahankan ajaran iman yang sah dan menjaga kekristenan di kota Roma. Bagaimana dengan pengalaman iman kita? Apakah kerajaan Allah yang sudah kita terima tetap bersemi dan hidup dalam diri kita? Apa saja buah-buah kerajaan Allah yang sudah kita taburkan dalam hidup kita demi kebahagiaan sesama kita? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, di saat kita memberi makan kepada yang lapar, memberi air kepada yang haus, memberi pakaian kepada yang telanjang, melawati orang sakit di rumah sakit, mengunjungi orang di penjara, melakukan sesuatu yang baik kepada orang yang paling hina dalam masyarakat kita, pada saat itulah kita sesungguhnya membangun kerajaan Allah. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menyadarkan kita bahwa Ia selalu bersemayam dalam diri kita dan di dalam diri orang lain. Kita memohon Bunda Maria dan Santo Leo Agung untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan
sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.